Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang anatomi sistem urinarius ya. Jadi kita akan belajar tentang letak, kemudian bentuk. Yang kita akan mulai di video ini adalah letak, kemudian bentuk dari ginjal. Sebelumnya, apa saja organ-organ dalam sistem urinarius? Tentu saja adalah ginjal atau kidney. Di manusia tentu ada dua ya, ada ginjal kanan dan ginjal kiri. Ginjal ini disebut juga dengan ren atau renal ya. Jadi kalau ada kata-kata ren, arteri renalis misalnya, kan ada kata-kata ren. Kemudian nama lainnya juga nefro ya. Jadi kalau ada nefrolithiasis berarti hal yang berhubungan dengan ginjal, batu ginjal nefrolithiasis ya. Atau nefrostomi atau nefrogenesis misalnya, atau pembentukan ginjal. Nah, nefro berarti ginjal juga. Jadi itu beberapa terminologi ginjal atau kidney. Kemudian ureter. Ureter ini adalah saluran air seni yang mengalirkan kencing atau air seni atau urin dari ginjal menuju ke organ selanjutnya, yaitu bladder atau kandung kemih ya. Bladder atau kandung kemih. Selanjutnya adalah uretra. Jadi organ pokoknya ini adalah ginjal, ureter, bladder atau kandung kemih atau vesika urinaria, dan uretra. Oke, kita akan masuk ke topik ginjal atau kidneys atau ren. Fungsi ginjal apa saja sih? Fungsi pertama tentunya adalah pembentukan urin. Pembentukan urin. Dengan membentuk urin, maka sebenarnya ginjal sedang mengatur volume. Volume apa? Volume air, volume garam, asam maupun basa. Jadi volume dan komposisi kimiawi darah. Jadi ketika ginjal itu membentuk urin atau membentuk air seni, dia sebenarnya sedang mengatur volume air, garam, asam basa di dalam darah. Jadi misalnya kita sedang kehausan ya, jadi dalam kondisi darah kita kental karena kurang air, maka ginjal kita akan sedikit memproduksi urin. Sebaliknya, kalau kita habis minum air banyak, maka ginjal akan mengeluarkan urin lebih banyak. Kemudian fungsi lain apa? Fungsi lain adalah memproduksi hormon. Apa saja? Ada renin. Renin ini penting sekali dalam pengaturan tekanan darah, dan dia juga jadi salah satu hal yang harus adik-adik ketahui ketika mempelajari patofisiologi beberapa penyakit di pembuluh darah seperti tekanan darah tinggi atau hipertensi ya. Kemudian hormon kedua adalah eritropoietin. Ini untuk menstimulasi produksi sel darah merah. Jadi kalau biasanya pada pasien-pasien dengan gagal ginjal kronik dengan penurunan produksi eritropoietin, maka pasien-pasien tersebut juga akan mengalami kelainan yang bernama anemia atau kekurangan hemoglobin dalam darah. Kemudian fungsi selanjutnya adalah metabolisme vitamin D ya. Metabolisme vitamin D ini juga adalah fungsi ginjal. Jadi ternyata banyak sekali fungsi ginjal. Nah, kenapa sih adik-adik itu harus tahu anatomi ginjal? Ya, tentu saja kita sebagai dokter misalnya mendapati pasien dengan keluhan daerah pinggang. Daerah pinggang mungkin saja itu adalah bisa kelainan pada renalnya, atau ada trauma atau hematom atau memar di daerah pinggang sini. Mungkin saja itu ginjal yang juga mengalami trauma di dalamnya. Nah, makanya kita juga harus mengetahui anatomi dan letak ginjal. Sebenarnya letak ginjal itu di sebelah mana? Nah, ginjal ini sepasang tadi ya, kanan dan kiri, dan berbentuk seperti kacang buncis ini ya. Kalau kita lihat seperti kacang buncis, pernah makan buncis kan? Coba dibuka buncisnya, diambil bijinya, nah bisa dibandingkan sama enggak bentuknya. Ginjal ini juga letaknya retroperitoneal. Ingat ya, retroperitoneal artinya dia dibungkus
artinya dia di belakang ya, di belakang peritoneum, tidak dibungkus secara keseluruhan oleh peritoneum. Jadi retroperitoneal. Kemudian ini adalah aksisnya ya, aksisnya. Jadi ginjal kanan ini dia polus superiornya atau kutub superiornya ini lebih ke medial dibandingkan yang ginjal kiri. Polus itu kutub ya, jadi nih kutub atau polus. Jadi ginjal ini punya polus superior dan juga polus inferior. Kemudian dia letaknya sekitar T12 atau di vertebra setinggi vertebra torakal 12 sampai vertebra lumbal ketiga. Dan pada posterior, bagian atas ginjal ini tertutup kosta 11 dan 12. Terutama pada ginjal kiri, dia tertutup mulai dari kosta 11. Sedangkan pada ginjal kanan, ini lebih ke kosta 12. Ya. Nah, adik-adik juga perlu tahu bahwa polus inferior ginjal kanan ini sekitar 1 jari di atas crista iliaca, lebar jari ya, satu lebar jari di atas crista iliaca ini ya. Ini jadi di atas crista iliaca. Ginjal kiri lebih medial dan lebih dekat dengan diafragma ya, diafragmanya yang pink-pink ini jadi lebih medial dan lebih dekat dengan diafragma. Seringkali impalpable atau tidak dapat dipalpasi atau tidak dapat diraba dalam pemeriksaan fisik. Karena apa? Karena dia lebih tinggi letaknya dibanding dengan ginjal kanan. Kalau ginjal kanan dia lebih rendah karena terdesak oleh hepar. Jadi di atas ginjal kanan itu ada hepar atau hati yang dia mendesak ginjal sehingga dia letaknya lebih rendah dibandingkan ginjal kiri. Kemudian pada pasien yang kurus, palpasi ginjal kanan ini mungkin saja akan teraba karena tadi letaknya lebih rendah ya. Letaknya lebih rendah. Jadi dia akan bisa dipalpasi, mungkin saja bisa dipalpasi, tapi seringkali ginjal itu kurang dapat dipalpasi.